Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi hari ini. Sebelum kita mulai diskusi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Diskusi. Jadi kita akan membahas kasus penurunan kerja tim konten digital di sebuah perusahaan media. Dalam 3 bulan terakhir, perusahaan mengalami beberapa kendala, seperti target produksi konten yang sulit tercapai, kualitas konten yang dinilai menurun, serta adanya miskomunikasi antar anggota tim. Nah, selain itu, ada juga beberapa anggota tim yang merasa beban kerjanya tidak merata, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Perusahaan sebenarnya berencana untuk menghadirkan mahasiswa magang guna membantu tim konten. Namun, di sisi lain, manajemen juga khawatir kalau kehadiran mahasiswa magang justru bisa menambah beban kerja, terutama jika tidak ada sistem yang jelas. Oleh karena itu, tujuan diskusi kita hari ini adalah mencari solusi yang tepat agar mahasiswa magang bisa benar-benar membantu meningkatkan kinerja tim. Baik, mungkin kita bisa mulai dari analisis masalah terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, masalah utama yang terjadi sebenarnya tidak hanya satu, tapi saling berkaitan. Pertama, dari sisi pembagian kerja, kemungkinan besar belum ada pembagian tugas yang benar-benar jelas, sehingga ada anggota tim yang merasa pekerjaannya lebih banyak dibanding yang lainnya. Hal ini bisa memicu rasa tidak adil dalam tim. Kedua, dari sisi komunikasi, miskomunikasi biasanya terjadi karena tidak adanya sistem komunikasi yang terstruktur. Misalnya, informasi yang disampaikan lewat berbagai media yang berbeda sehingga ada yang terlewat. Ketiga, tekanan deadline dalam industri konten digital. Deadline itu memang penting, tetapi kalau terlalu sering dikejar, waktu biasanya kualitas konten jadi kurang maksimal. Selain itu, saya juga melihat kemungkinan kurangnya evaluasi rutin dari tim. Jadi kesalahan yang sama bisa saja terus terulang. Jadi menurut saya, inti masalahnya ada pada koordinasi tim, sistem komunikasi, dan manajemen kerja yang belum optimal. Saya setuju dengan analisis tadi. Untuk solusinya, menurut saya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar mahasiswa magang bisa membantu secara efektif. Yang pertama, perusahaan perlu membuat pembagian tugas yang jelas dan terstruktur, termasuk untuk mahasiswa magang. Misalnya, mahasiswa magang bisa kita fokuskan pada tugas-tugas tertentu, misalnya riset konten dan editing ringan. Lalu yang kedua, perlu adanya briefing rutin. Bisa kita lakukan setiap pagi sebelum memulai pekerjaan. Dengan begitu, semua anggota memiliki pemahaman yang sama terkait target dan tugas masing-masing. Lalu yang ketiga, sebelum mulai bekerja, mahasiswa magang sebaiknya diberikan pelatihan supaya mereka tidak kebingungan dan bisa langsung menyesuaikan diri dengan alur kerja tim. Dan yang terakhir, penting untuk menunjuk mentor dari tim senior yang akan membimbing mahasiswa magang, sehingga ketika mereka bingung, mereka bisa langsung bertanya pada mentornya dan tanpa melibatkan tim yang lainnya. Selain itu, bisa kita lakukan juga evaluasi mingguan untuk melihat perkembangan kerja tim dan mahasiswa magang. Dengan begitu, masalah Baik, dari pendapat yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan, saya coba menangani. Sejauh ini tadi kita sudah sepakat bahwa masalah utama itu ada pada komunikasi, pembagian kerja, serta koordinasi tim. Kemudian dari rekan-rekan juga memberikan solusi yang menurut saya juga cukup dari mulai dari pembagian tugas yang jelas, briefing rutin, pelatihan awal, serta adanya mentor. Mungkin saya tambahkan sedikit, sebaiknya tim juga menggunakan satu platform komunikasi yang sama agar semua komunikasi itu bisa tersampaikan dengan jelas dan tidak ada yang terlewat. Jadi tidak ada miskomunikasi antar tim lain dengan yang lainnya. Kemudian, jadi bisa dengan begitu kerja tim itu bisa lebih terarah, serta kehadiran mahasiswa magang itu juga bisa lebih efektif untuk kita. Baik, saya akan simpulkan hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama, untuk mengatasi penurunan kinerja tim konten digital, perusahaan perlu memperbaiki sistem kerja tim, terutama dalam hal pembagian tugas dan komunikasi. Nah, selain itu, kehadiran mahasiswa dapat kita manfaatkan secara maksimal dengan memberikan pelatihan awal, pembagian tugas yang jelas, serta pendampingan dari mentor. Ditambah dengan adanya briefing rutin dan evaluasi berkala, diharapkan kinerja tim bisa meningkat baik dari segi jumlah maupun kontes.
maupun kualitas konten. Dengan langkah-langkah tersebut, mahasiswa magang tidak hanya membantu pekerjaan tim, tapi juga menjadi bagian dari solusi dalam meningkatkan kinerja tim konten. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Diskusi kita cukupkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.